warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 38 Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 38 Surabaya, serta anak-anakku yang ada di rumah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara, saya sampaikan susunan acaranya, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Rofiah SPDI dan Ibu Nur Fitriah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang jujur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waraddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-munafiqina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Terima kasih kepada Ibu Siti Rofi'ah SPDI dan Ibu Nur Fitria ASPD. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Damun SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang kami sayangi, pada hari peringatan Maulid Nabi hari ini, marilah kita tetap merenung, tetap berusaha sebaik mungkin mencontoh perilaku beliau. Mudah-mudahan kita menjadi hamba mencontoh beliau yang sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Damun atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak DS Mujahid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak kepala sekolah yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami bukan memberi tausiah. Kalau memberi tausiah itu kepada orang-orang yang di bawah kami. Ini sekedar menambah pengetahuan bagi kita semua. Karena panjenengan
sedaya menika sampun kathah ilmu yang sudah didapat. Ibaratnya ngoten nguyai segoro. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai di rumah, ketahuilah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita agungkan ini dinamakan kelahirannya adalah tahun Gajah. Sebagaimana firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Tahukah kamu tindakan apa yang diberikan Allah pada pasukan Gajah? Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada tanggal 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi, tentara Gajah, tentara Abroha yang membawa pasukan gajahnya mendatangi Mekah dalam rangka menghancurkan Ka'bah yang kita kunjungi setiap tahun. Di masa itu Gusti Allah sampun memberikan rencana yang lebih baik. Pasukan pimpinan Abroha sudah sampai di ujung Mekah, beristirahat sejenak karena terik matahari yang sangat panas tiba-tiba meredup. Mereka bersama-sama beristirahat, nanti kita lanjutkan menghancurkan Ka'bah itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang ada di atas itu adalah burung ababil, Toiron ababil, tarmihim bil jaratin min sijil. Burung ababil sebanyak ribuan berbondong-bondong di atas mereka, menutupi mereka sehingga mereka merasa redup dan dilindungi dari terik matahari. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah burung-burung ababil kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan tentara Abraham. Bak dikomando, maka para burung itu menjatuhkan kerikil-kerikil tersebut ke bawah dan tembuslah kepala-kepala manusia, kepala-kepala gajah yang mereka bawa dari Sam itu hancur lebur, makul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Saat itulah pagi harinya menjelang subuh, insya Allah, Muhammad seorang yang yatim piatu, yang yatim lahir. Betapa bahagianya Abu Thalib, digendongnya putunya itu keliling Ka'bah, saking senangnya cucunya digendong ke sana kemari. Pada tahun 571 itulah 12 Rabiul Awal, hari Senin seperti saat ini, lahirlah seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah Nabi Muhammad ketika disusui ibunya selama 3 hari, Siti Aminah dilimpahkan kepada Suaibah istrinya selama 7 hari. Berikutnya oleh Halimah Sa'diyah ngomong oleh Halimah Sa'diyah sampai berusia 4 atau 6 tahun. Ketika dalam binaan Halimah Sa'diyah, kehidupan Halimah ini semakin sejahtera, semua kehidupannya semakin makmur. Ketika Muhammad bermain-main dengan temannya, Muhammad didatangi oleh tokoh yang berbaju putih. Dia tidak lain adalah Jibril. Muhammad dituntun ke belakang dan dibelah dadanya, diintai sama anak Halimah. Anak Halimah melihat bahwa Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan
sifat-sifat iri dengki itu dan diganti dengan sifat kelembutan serta kemuliaan. Betapa takutnya anak Halimah tersebut, akhirnya memberitahukan kepada ibunya bahwa Muhammad didatangi oleh seorang putih dan dadanya dibelah. Halimah pun takut dan akhirnya Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Hadirin yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang di rumah, dengan berbagai kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW, saya cuplik beberapa saja. Nabi Muhammad itu ketika remajanya suka menyendiri, bahkan dia ada di dalam gua Hira. Ketika di dalam gua Hira itu datanglah malaikat. Beliau bersabda, "Iqra." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Ditanya lagi, "Iqra." Nabi pun menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Sampai berkeringat, gemetar badan Nabi. Siapa ini? Akhirnya Nabi Muhammad pulang, sampai di rumah minta pada istrinya diselimuti, karena gemetarnya Muhammad ini diselimuti dengan peralatan yang ada. Akhirnya disitulah Muhammad. Al-Kisah menjelang kematiannya pada usia 63 tahun, karena kita sudah menginjak, ini dianggap sudah berlangsung mukjizat-mukjizat itu. Saya ambil yang terakhir. Ketika itu Jibril dipanggil oleh Gusti Allah. "Wahai Jibril," nopo Gusti Allah, "sekarang kamu menemui Muhammad kekasihku. Katakan pada Muhammad bahwa saat ini sudah saatnya kembali kepadaku. Tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada Muhammad, kalau sekarang siap akan saya ambil sekarang, dan kalau belum siap saya tunda, tidak apa-apa." Jibril turun bersama 3 malaikat yang lain, Mikail, Israfil, dan Israel. Ketika di langit 6, Jibril minta izin, "Saya tidak ikut turun. Saya tidak tega melihat sakaratul maut yang akan dilaksanakan. Saya tidak tega kepada Muhammad, karena Muhammad adalah teman saya sejak kecil. Saya tidak tega untuk sakaratul maut Muhammad." Baiklah kalau begitu. Israfil, Mikail turun mengetuk pintu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Muhammad menjawab. Siti Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang. Dan Nabi Muhammad mengatakan, "Ada apa mereka datang ke sini?" "Mohon ampun Nabi, saya diutus Gusti Allah untuk mencabut roh panjenengan. Apakah panjenengan siap untuk saat ini?" Malaikat, "Saat ini saya sebetulnya sudah siap." "Mana teman saya Jibril yang menemani saya kemana pun pergi? Kok tidak ada bersama yang lain?" Malaikat, Nabi, Jibril ada di langit karena tidak sampai hati melihat sakaratul maut yang akan kami lakukan. Panggil Jibril. Saya ingin mendengarkan kata-kata indahnya dari Jibril. Dipanggillah Jibril itu. "Wahai Jibril, kamu dipanggil Muhammad." Turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad. "Wahai Jibril, ceritakan kepada saya kalimat-kalimat yang indah. Ceritakan kepada saya kata-kata yang membuat aku sejuk." Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan menika Gusti
panjenengan niku ditunggu seluruh malaikat. Roh panjenengan yang akan menuju surga itu sudah ditunggu oleh malaikat berbaris. Terus apalagi Jibril? Nabi-nabi yang sudah dahulu itu menunggu panjenengan untuk masuk surga. Mereka haram masuk surga sebelum panjenengan lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi Jibril? Nabi, dosa kesalahan panjenengan sudah diampuni Gusti Allah. Alhamdulillah sabda Nabi. Terus bagaimana dengan umatku? Tolong sampaikan kepada saya Jibril. Sebentar, Kanjeng Nabi, saya konsultasi dengan Gusti Allah. Jibril menemui Gusti Allah. Berikutnya kembali dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi, umat panjenengan besok sekalipun panjenengan ada, tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan selamat selama mempelajari, melaksanakan Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah. Lega rasanya. Kalau begitu saya sudah puas. Saya menerima segala apa yang kamu sampaikan Jibril. Terima kasih wahai Israel. Saya siap untuk dipanggil Gusti Allah. Jibril mundur, Israel maju, siap untuk menarik roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit ditarik roh Nabi. Mulai dari ujung kaki sampai betis, kakinya membiru, dingin banget. Sampai ke paha, dingin sekali, kakinya membiru juga. Sampai ke perut, Nabi Muhammad merasa kesakitan. Wahai Gusti Allah, kalau saya tahu sakaratul maut ini sakitnya seperti ini, tolong umat saya sakitnya berikan pada saya sekarang juga. Nanti umat saya jangan sampai sakit seperti yang saya alami ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah. Jadi Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya daripada memikirkan istrinya, memikirkan cucunya, dan memikirkan saudara-saudaranya. Sampai pada tenggorokannya Nabi Muhammad masih pesan, jagalah iman Islam, jagalah istri-istri, jagalah anak perempuan. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu akhirnya beliau meninggal dunia dengan kabar kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gempar penduduk Mekah. Para sahabat menitikkan air mata merasa kehilangan beliau. Tapi ada seorang sahabat yang tidak terima dengan berita kematian beliau, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merasa tidak terima kalau ada kabar seperti itu. Saya tidak mau kalau mendengar Nabi Muhammad mati. Siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad mati akan saya tebas lehernya. Sambil mengangkat pedangnya mengatakan begitu. Jadi siapapun yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya tebas lehernya, karena Muhammad bersama saya dan saya lindungi mulai dari dulu. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, kalau Muhammad itu disembah maka tidak abadi, tapi kalau Gusti Allah itu disembah maka abadilah. Dan benar kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari ini. Saat itu pula Umar bin Khattab linglung, dia merasa sangat sedih kehilangan seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibela mati-matian. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena kami hanya sekedar memberikan informasi saja, bukan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak DRS Ahmad Muzani Amin. Kepada beliau dipersilakan. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته وارزق بذلك رحمة ورحمة. اللهم رحمة في هذا النبي الكريم وعلى أصحابه السالمين على منهجه القديم. اجعلنا من خيار أمتي واسترنا من بين أمتي واقصرنا غدا في جملتي واستعمل بدأنا في مدحي ونصرتي وأهدنا متمسكين بسنته وطاعته وعملنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته بكل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنا ولا عنه ودرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا وسرت معرفته ذنوبه وسترت برداء المغفرة ذنوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان ذهبوا فضاعوا عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وبدلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأمر الصالحين يبقى ثناء على ممات القبور. اللهم اجعلنا لعائك ذاكرين ولنعمائنا الشاكرين واليوم من الذاكرين واحيينا بطاعتك المسجود. وإذا توفيتنا فتوفنا غير المقتول ولا مقتول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسولنا كريما لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يفارق لها أبدا واكشرنا نحن الغني ولا حول لنا من آبائنا ولأمهاتنا والمشايخين والمعلمين ودامر الحقوق علينا ولنا بالعدل والهدى والخير في هذه السنة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم محمد إنك كريم مجيب وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.